Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar sedikit tentang arti firman Tuhan yang saya akan ambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 30. Kita akan baca bersama. Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kebesaran hati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia kadang-kadang kita dipercayakan oleh Tuhan dan ditempatkan dalam posisi-posisi yang menurut kita adalah posisi yang agak baik dan lebih baik daripada yang lain. Mengacu dari semua itu, saudara yang kekasih, kadang-kadang dengan posisi yang kita miliki hari ini, kadang-kadang kita lupa diri dan tidak sadar bahwa semua yang sedang kita jalani hari-hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani momen itu. Ya, momen saat inilah di mana kita berada hari ini. Saudara yang kekasih, Yohanes pun kalau kita membaca di sini sebenarnya mengalami momen yang sama. Pada waktu itu, kalau kita berbicara tentang kehidupan Yohanes, sebelum Yesus muncul, Yohanes datang sebagai seorang yang menceritakan jalan surga, jalan keselamatan. Yohanes menyerukan tentang arti kerajaan Allah. Yohanes menyerukan tentang kedatangan Mesias yang akan datang. Dan pada saat itu, nama Yohanes menjadi begitu sangat populer. Saya katakan kepada saudara bahwa sangat populer. Sampai dia dianggap sebagai seorang nabi, salah satu nabi yang akan datang. Dia dianggap sebagai Mesias. Itu dari kalangan masyarakat yang beredar pada saat itu. Dan pada saat itu pun Yohanes adalah menjadi seorang, dianggap sebagai seorang guru. Bahkan dia banyak pengikutnya pada waktu itu. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa Yohanes pula, pada zaman Yohanes, padang gurun yang dulunya dianggap sangat angker, sepi, penuh dengan kematian. Ya, tidak ada kehidupan. Tapi pada zaman Yohanes, padang gurun dijadikan tempat di mana banyak orang datang berkerumun di sana, mendengar cerita apa yang Yohanes ceritakan. Mereka berduyun-duyun ke sana untuk melihat siapakah gerangan Yohanes. Sehingga padang gurun yang sepi menjadi hiruk pikuk. Menjadi begitu meriah tempatnya. Menjadi seperti sebuah pesta dadakan yang terjadi di sana. Sebab apa? Sebab mereka ingin melihat siapakah si Yohanes ini. Siapakah figur Yohanes ini. Siapa gerangan orang ini. Dan saudara tahukah saudara bahwa ketika Yohanes mulai bercerita, mulai berseru-seru di padang gurun, dikatakan padang gurun menjadi seperti sebuah tempat seminar yang luar biasa besar. Ribuan orang datang ke sana. Dan Yohanes sangat terkenal. Dari pelayanannya dikatakan bahwa begitu banyak orang yang dibaptis dalam pelayanan Yohanes. Dan kenapa sampai pada satu titik keluar kalimat ayat 30 pasal 3 ini. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Sebab apa? Ada pertentangan. Ada perdebatan. Di dalam ayat yang ke-25 saudara bisa baca. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Dan bla 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 saudara bisa baca di sana. Mereka menceritakan bahwa guru, orang yang kau baptis, sekarang justru dia membaptis di tempat yang lain. Dengan kata lain mereka menceritakan tentang Yesus yang sebenarnya adalah orang yang pernah dibaptis oleh Yohanes. Tetapi sekarang Yesus justru ikut membaptis di wilayah yang lain. Dan banyak orang yang dibaptis olehnya, banyak orang yang mengikuti dia. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, momen ini adalah momen di mana sebenarnya Yohanes sedang dieluk-elukan.
Zaman itu Yohanes sangat terkenal. Tetapi ketika Yesus mulai menampakkan dirinya, mulai dikenal orang, Yohanes mulai sadar diri. Mulai melihat dirinya sendiri. Siapa dia dan siapa Yesus. Saya mau katakan kepada saudara, kebesaran hati Yohanes inilah yang sedang diuji. Dikatakan di sini Yohanes berkata, dia harus semakin besar tetapi aku semakin kecil. Mereka berkata, dia sudah membaptis di sana. Dan banyak orang yang mengikuti dia. Saudara baca ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudara yang kekasih, Yohanes berkata bahwa semua itu yang dia punya hari ini bukan karena kekuatannya, bukan karena kelebihan Yohanes. Tetapi semua itu kepercayaan dan pemberian oleh ilahi. Pemberian dari surga. Dan Yohanes sadar diri. Masanya akan segera berakhir. Biar dia yang semakin besar, aku semakin kecil. Kebesaran hati Yohanes membuat dia memiliki mental untuk tidak mau bersaing dengan orang itu. Dengan Yesus. Saya mau katakan kepada saudara bahwa kebesaran hati yang sejati dari seseorang adalah dia bisa membuat orang lain merasa lebih baik, lebih pintar, lebih besar, lebih mulia dari dia. Itulah kebesaran hati. Saya bisa katakan bahwa jatinya kebesaran hati seperti itu. Dia bisa membuat orang merasa orang itu lebih besar dari dia, lebih penting dari dia, lebih berharga dari dia, lebih istimewa dari dia. Nah, saudara, Yohanes melakukan itu dan dikatakan di sini, biar dia semakin besar dan aku semakin berkurang-kurang, semakin kecil. Saya mau katakan kepada saudara, di titik mana engkau berada hari ini dan apa yang engkau sedang kerjakan hari ini, posisi apa yang engkau sedang jalani hari ini. Ingat baik, saudara. Semua pemberian itu dari Tuhan. Semua itu dari Tuhan. Yohanes berkata, Yohanes pasal 1 ayat 27. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dengan kata lain, semua kemuliaan, keagungan, dan kemasyuran hanya dikhususkan bagi Yesus. Kemuliaan apa yang kau miliki hari ini? Berikan semua untuk Tuhan. Kembalikan semua untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Allah saja. Dan sadarlah dirimu, kita mau sadar bahwa kalau saya ada di hari ini, di posisi ini, semua sebab pemberian dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam kebenaranmu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam kebenaranmu. Berikan ku hatimu. Berikan ku